tadi pagi barusan ya aku lihat harga emas mulai naik ya. Padahal kemarin itu harga emas di harga 2.531.000 kalau nggak salah ya. Seingatku per gramnya ya. Nah, aku kan mulai memahami emas, mulai tertarik sama emas tuh sebenarnya mulai akhir tahun lalu apa awal tahun 2026 ini ya. Aku sebenarnya sudah punya tabungan emas tuh udah lama ya. Diajarin sama tanteku buka tabungan emas di Pegadaian ya. Itu dulu aku pertama kali beli emas itu harganya masih 800.000 per gramnya, tapi aku lupa kapan ya itu. Rasanya 2023 apa 2024 gitu ya, apa sebelum itu aku lupa kapan ya mulainya punya emas itu. Nanti aku lihat di buku tabunganku. Jadi nak tolong ambilkan tas mama dong, tas hitam mama taruh sini ya. Coba kita lihat ya kapan aku buka tabungan emas itu. Nah, itu baru tertarik itu akhir tahun lalu atau awal tahun ini ya, awal tahun 2026. Dan waktu awal 2026 tuh udah mulai fokus nabung emas. Apa namanya, ini ada di ini aku sambil belajar sambil ngevlog. Ini tabungan emasku ya. Kita lihat. Oh, udah lama ternyata aku bukanya ya. Nih tabungan emasku di Pegadaian, aku buka di Renon ya. Ini mulainya tahun 2021 ternyata. Tahun 2021 waktu itu berapa per gramnya ya? Harganya per gramnya itu 874.000 ya, 874.000 ya. Nih ya, kalau nggak percaya nih 800 ya, ini harga emasnya tahun 2021. Aku sempat vakum kalau nggak salah ya, sempat vakum ada di mutasinya 2021. Kapan emasku nih pernah sempat tak kosongin. Kapan ya? Ya, saldo emas ya. Sempat aku kosongin tuh. Oh, nggak lama aku kosongin kok. Sempat kok aku kosongin. Rasanya sempat aku kosongin banget. Ini saldonya dalam bentuk apa sih nih? Nominal. Aku bingung. Oh, gram. Pokoknya sempat aku kosongin. Kapan ya? Tahun berapa ya? 2021 kok nggak ada kosongnya ya? Rasanya sempat itu tabungan tuh aku kosongin karena aku nggak pengen nabung emas. Kapan ya? Pokoknya sempat tak kosongin ya. Aku bingung ya harganya. Nominal saldo emas ya. Kok nggak ada ya?
Kok nggak ada ya? Kok nggak pernah kosong ya? Rasanya pernah aku kosongin. Oh ini kok nggak ada ya di sini ya riwayatnya. Oh, ada. Aku nggak lihat tanggalnya, no. Jadi aku isi 2021 itu vakum, baru mulai nabung emas lagi itu 2025. Ya. Nih ya. Aku lihat tanggalnya nih. Nah, nih tahun 2025. Aku tadi nggak ngeliat tanggal, makanya aku nggak pernah kosong. Ya, vakum nggak dicatat sama dia tahun 2000. Pokoknya kalau nggak ada transaksi nggak dicatat ya. Jadi aku tuh buka tabungan emas 2021, sempat vakum dari 2021 sampai 2025. Jadi 4 tahun vakum. Tak kosongin pokoknya, tak kosongin. Ternyata nggak hilang ya. Ternyata dia nggak dorman gitu kayak tabungan kita di bank itu kan dorman ya. Bisa ya. Jadi dan aku baru memahami emas itu baru karena ini ya, aplikasinya juga baru ya. Tring itu kan baru tahun ini kalau nggak salah ya. Aplikasi Tring tuh baru tahun lalu ya, aku lupa. Pokoknya dia kan baru ya aplikasinya tuh. Dulu kan aplikasinya Pegadaian biasa. Jadi apa namanya, baru aku explore gitu kan, baru menemukan statistiknya itu ya, grafik statistiknya itu baru ketemu sama aku. Jadi kalau dulu kan aku strateginya adalah beli emas ketika ada uang gitu ya. Nah sekarang uangnya hanya istilahnya uangnya itu sekarang disiapkan, dan aku punya prinsip sebelum aku ngeliat statistik itu, punya prinsip dan feeling yang aku amati ya, dari aku sendiri itu aku amati bahwa harga emas itu akan naik ketika awal bulan ya, karena kan awal bulan tuh waktunya orang gajian kan. Terus kemudian pasti orang itu pengen nabung dalam bentuk emas ya gitu, pasti pengen, begitu gajian tuh kan pasti sebagian uangnya disisihkan untuk emas. Jadi itu sesuai ya, teoriku sesuai ya, walaupun aku baru mengenal emas lah, baru aware sama emas tuh baru tahun ini ya, karena kan akhir tahun di 2002, akhir tahun 2025 itu kan ada lonjakan dahsyat ya, emas tuh harganya 3 juta lebih ya. Nah itu mulai aku aware sama emas ya. Terus kemudian sekarang lagi anjlok hampir ke 2,5 juta ya, dari 3 juta ke 2,5 juta. Nah itu aku mulai mempelajari ya. Jadi aku memang setiap bulan itu akan menyisihkan uangku untuk beli emas. Nah awal-awal dulu kan aku beli begitu gajian gitu ya, begitu ada uang masuk itu biasanya di awal bulan tuh langsung beli emas. Sekarang enggak ya, sekarang strateginya adalah menyiapkan uang di akhir bulan. Nah ini kan aku udah nanti kalau enggak, jangan mepet awal bulan, misalnya tanggal 30 31 tuh udah naik harganya emas tuh ya. Nah aku tuh kan rencana hari Senin beli gitu, atau hari Minggu besok ini atau hari Senin. Enggak, ternyata hari ini udah mulai naik gitu loh ya. Kemarin kan 3 juta 3 juta 2.531 ya. Ini udah naik ke 2.540 ya, 2540 gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan, harusnya aku beli emas kemarin ya, mudah-mudahan sih nggak besok sama lusa itu nggak turun, nggak naik harganya ya, bakal turun, tapi sulit ya memang kalau mendekati akhir bulan itu. Nah ini aku mau ngamatin kapan dia mulai turun. Kemarin tanggal berapa ya, sekarang tanggal berapa sih Bu? 26 ya, kemarin tanggal 25 ya. Mungkin di tanggal-tanggal tertentu dia turun ya. Gitu. Orang bilang, ada ahli-ahli emas bilang kalau misalnya dolarnya naik emas turun, kalau dolarnya turun emas naik gitu ya. Aku sih nggak terlalu memikirkan hal itu. Aku mikir emas soalnya untuk jangka panjang gitu loh. Dolar kan lebih fluktuatif. Ya emas fluktuatif, tapi kalau kita melihat
kenaikan emas itu orang bilang setelah 5 tahun baru bisa ngelihat kenaikan emas. Kok kalau aku bisa ngelihat tuh dalam waktu 1 tahun ya gitu. Dalam 1 tahun tuh pasti naik. Rasa-rasanya ya itu loh. Aku kan baru ngelihat grafiknya emas itu ya. Aku kan baru bisa di aplikasi itu baru kita hanya bisa melihat grafik emas tuh 1 tahun terakhir gitu ya. Jadi tahun lalu tuh harganya ya rendah dibandingkan tahun ini. Walaupun tahun ini anjlok ya, walaupun tahun ini misalnya udah anjlok, tapi kalau dibandingkan tahun lalu harganya masih lebih tinggi gitu. Ya. Ya sekali lagi kalau beli emas fisik, saranku ya beli gramasi yang kecil-kecil walaupun dia harganya lebih mahal. Karena kan kita nggak mau jual emas dalam waktu dekat. Jadi walaupun dia harganya lebih mahal tuh nggak pengaruh sebenarnya, karena kita kan akan menjual itu misalnya 10 tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi gitu kan, untuk waris ke anak kita lah. Kita kan, aku udah umur 40, kira-kira usiaku idealnya 20 tahun lagi lah meninggal gitu ya. Nggak tahu ya, mudah-mudahan ya, paling nggak kita 60 tuh kan udah mencapai usia lansia ya gitu, 60 atau 70 ya, 20 atau 30 tahun lagi itu udah siap-siap diwariskan kan. Jadi kita itu investasi itu kita pikirkan tuh sampai kita lansia, jangan pikirkan untuk selamanya, tidak ya. Kita memikirkan inflasi itu hanya sebatas usia pensiun kita lah ya, bisa dikatakan usia pensiun kita ya, karena udah memasuki usia pensiun tuh harus siap-siap passing harta ke anak-anak ya gitu ya. Nah inflasi itu dihitungnya sampai situ ya. Urusan berikutnya ya urusan anak-anak lah gitu ya, nggak usah terlalu memikirkan keturunan lah ya gitu. Yang penting kita hidup itu happy gitu loh ya, happy banget. Jadi gramasi kecil-kecil supaya kalau butuh uang tuh bisa dijual, praktis jualnya karena kecil-kecil ya, lebih laku, lebih gampang kan. Kita kan nggak mungkin jual langsung 1 kilo gitu kan, atau jual 100 gram atau 250 gram gitu kan, terlalu besar lah gitu ya. Yang 5-10 lah cocoknya ya, 5-10 gitu ya, 5 atau 10. Nah itu terus kemudian beli emasnya juga di pemerintah ya. Karena kan seperti yang aku bilang kemarin, toko emas tuh kalau yang swasta itu kan punya orang, dan kita tuh nggak pernah tahu kondisi keuangannya perorangan gitu. Dia bisa maju mundur atau timbul tenggelam gitu kan. Nah kalau pemerintah BUMN tuh dia lebih stabil karena kuncinya apa? Pemerintah tuh pemegang kekuasaan, dia yang menentukan policy ya. Dia bisa punya policy apa aja suka-suka dia ya, karena dia yang punya pemerintahan, punya kekuasaan di negara ini. Jadi dia kalau mau mematikan usahanya perorangan tuh bisa-bisa aja gitu ya gitu. Sedangkan kalau BUMN itu kenapa kuat? BUMN kan punya pemerintah ya. Pemegang BUMN tuh pasti orang-orang dari pemerintahan kan gitu. Relatif lebih kuat gitu dibandingkan swasta gitu ya. Itu kan pengalaman kita ya gitu. Kondisi ekonomi orang pabrik besar aja bisa bangkrut gitu kan, gak bisa kita menggantungkan diri ke swasta ya. Pemerintah tuh punya kekuasaan full ya. Jadi kalau mau beli emas ya Antam atau punyanya Pegadaian Galeri 24, itu setauku yang punya pemerintah ya. Jadi kalau Antam itu agak ya paling tinggi dia ya value-nya. Kalau Antam tuh aku belinya agak ribet gitu ya, Antam jauh deh. Kalau di Pegadaian kan Galeri 24 kan di Renon ada gitu. Harusnya Antam tuh buka di Renon ya. Kenapa dia nggak mampu buka di Renon? Nah itu yang pertama ya. Antam itu mungkin dia sedikit cabangnya. Pegadaian di mana-mana loh. Ya di mana-mana, dan kayaknya kantornya memang lebih besar Pegadaian gitu. Jadi ya itulah ya, Galeri 24 boleh lah. Kan kalau kita mau jual kan jual langsung ke Antamnya atau ke Galeri 24. Jangan jual di toko. Kalau di toko tuh harga kita jelas dijatuhkan. Itu lagi kita jangan percaya sama usaha perorangan ya. Tapi kalau yang suka perhiasan emas boleh lah beli perhiasan. Tapi kalau logam mulia itu sebaiknya belinya di toko resminya ya. Satu memang udah pasti asli ya, yang kedua kan harganya dia sesuai ya, kan dia yang menentukan harga gitu ya. Jadi kalau aku melihat
komentator yang toko-toko emas itu kan dia untuk promosi emasnya sendiri gitu. Jadi jangan dipercaya. Dia bilang ini UPS bagus, ini emasku bagus, ini Lotus bagus, ini itu kan punya orang gitu. Dia berhak mempromosikan produknya gitu ya. Tapi ya kita pikir pakai logika aja ya gitu. Dibilang UPS bagus, gampang jualnya. Oh, belum tentu. Kan itu promo aja, lu coba sendiri aja ya. Toko emas kalau nggak punya duit dia nggak mau beli atau harganya diturunin gitu loh ya. Oke ya, jadi aku mudah-mudahan ya, aku rencana beli hari Minggu. Mudah-mudahan sih nggak bukan mudah-mudahan nggak naik lagi nih. Udah naik nih, soalnya grafiknya sudah naik hari ini, per hari ini grafik emas sudah naik lagi, mulai naik. Kayaknya dia si Tring ini baca otakku juga atau baca isi rekeningku. Tapi rekeningku masih zonk, jadi mungkin dia membaca otakku atau aku yang bisa baca otaknya dia ya. Gitu ya. Semangat nabung ya. Pokoknya investasi yang terbaik tuh ya kalau punya usaha bagus ya gitu. Investasi terbaik itu kalau usaha itu ada risikonya ya, ya namanya usaha ya, yang tanah di tempat yang strategis, lokasi yang sangat-sangat strategis, pusat kota, ibu kota, kota besar ya, itu tanah bukan rumah ya. Jangan rumah, karena rumah itu nggak ada value, justru menjatuhkan value ya. Misalnya rumah gede gitu ya, makanya bapak ibuku tuh, orang tuaku pintar, dia beli rumah yang kecil-kecil gitu ya, yang cuma 3 are gitu ya, nggak yang 10 are atau bahkan lebih besar gitu ya, karena rumah lebih besar itu rugi ya. Ruginya apa? Dia tuh pasti orang nggak pengen beli rumah yang terlalu besar, itu nggak mau beli ya, nggak sesuai selera lah, atau sudah nggak update lah, rumahnya udah kusam lah ya, tapi ukurannya besar. Nah, untuk menghancurkan rumah itu butuh biaya ya. Misalnya mau membangun lagi itu butuh biaya, dan sedangkan NJOP-nya aja sudah tinggi banget ya. Terus kemudian rumah yang terlalu besar itu orang nggak suka, mau ngancurin juga sulit. Jadi value-nya justru turun, ada rumahnya itu justru turun value-nya ya gitu loh ya. Kalau orang tua aku kan pengen aja dia, karena kecil, dalam bentuk kecil-kecil ya, bisa bikin rumah terus dikontrakin gitu ya. Ya setonggara laku semua dikontrakin ya. Jadi itu menjadi passive income kita ya. Kemudian yang kedua mungkin emas ya. Kemudian yang ketiga emas atau saham, itu value-nya kayak sama. Tapi ya saham sekali lagi yang bisa dipercaya adalah yang punya pemerintah ya. Kalau swasta itu sekali lagi kita nggak ya, bisa jatuh ya. Ketika ada policy bisa aja dihancur gitu mungkin ya gitu. Kemudian itu aja yang aku tahu ya. Apa yang lain? Yang lain aku nggak recommended deh ya. Falas bisa juga, tapi ya ada risikonya juga ya. Kemudian yang lain obligasi itu aku nggak tahu ya, belum pernah mencoba obligasi. Sama apa lagi, kripto sama bitcoin jelas enggak ya. Itu sih ya. Oke, gitu aja. Thank you.